Oke, jadi untuk kinetika reaksi dari inti. Kinetika itu kan berhubungan dengan kecepatan atau pergerakan suatu reaksi ya. Jadi reaksi inti itu juga sebetulnya memiliki yang namanya persamaan reaksi, persamaan laju dan seterusnya. Nanti kita akan lihat juga bagaimana cara mendapatkannya. Oke, nah pertama kita lihat dari laju peluruhan reaksi inti ya, atau laju peluruhan inti. Oke, jadi inti yang tidak stabil itu ada di alam karena ada dua alasan sebetulnya. Juga kemarin kita sudah singgung sedikit bahwa yang namanya inti dengan nomor atom di atas 83 itu pasti semuanya tidak stabil. Tidak stabil itu secara kinetik, secara termodinamika ya, bukan secara kinetika. Atau secara energetika itu tidak stabil atau bersifat radioaktif, tetapi secara kinetika itu masih laju reaksinya sangat lambat ya. Jadi prinsipnya adalah yaitu karena kita berhubungan dengan kinetika, yang namanya inti yang tidak stabil itu memiliki waktu paruh yang sangat panjang. Uranium itu satuannya juta tahun kalau nggak salah waktu paruhnya itu. Jadi mereka itu ada ya secara benda itu mereka ada. Inti-inti yang tidak stabil itu bisa diisolasi karena mereka belum meluruh. Artinya kalau kita berbicara soal kinetika, berarti kita punya konstanta laju yang sangat kecil ya, atau kita punya waktu paruh yang sangat besar. Nah, salah satu lainnya alasan lainnya satunya adalah inti yang tidak stabil itu dibentuk oleh inti yang tidak stabil lainnya. Jadi menjadi reaksi seolah-olah reaksi berantai ya, menjadi reaksi yang berantai. Itu yang menyebabkan adanya inti-inti di alam ini yang sebetulnya memang tidak stabil tetapi bisa diisolasi ya, karena memang secara termodinamika, lagi-lagi kalau kita berbicara soal kimia fisik, kestabilan suatu senyawa itu kita berbicara soal termodinamika. Tapi kalau kita berbicara soal kelembaman atau inersia gitu, itu adalah kita berbicara soal kinetika. Ada yang reaksi yang secara termodinamika itu disukai, artinya reaksi itu memiliki delta Gibbs yang sangat negatif ya. Tapi katakanlah energi aktivasinya tinggi sehingga untuk mencapai reaksinya itu akan mencapai produknya itu akan lama. Seperti itu. Jadi contohnya adalah contoh ekstrimnya adalah untuk reaksi inti ini adalah reaksi nuklir ya. Jadi kalau misalkan nuklida orang tua atau nuklida awal itu meluruh, satu nuklida anak itu dibentuk ya, dan partikel atau sinar gamma atau gelombang elektromagnetik gamma itu dihasilkan. Itu seperti yang kemarin juga ya. Ini kalau kita meluruh menjadi inti lain dan menjadi partikel yang lebih kecil lagi. Bismut berubah menjadi tellurium mungkin ya, dengan meluruhkan atau menghasilkan sinar alfa. Boron menjadi karbon dengan melepaskan sinar beta atau elektron. Nah, peluruhan dari inti yang tidak stabil itu dikarakterisasi atau diidentikan dengan yang namanya waktu paruh, yaitu waktu yang diperlukan untuk sebuah inti itu menjadi setengah dari inti awalnya. Jadi kalau kita punya 10 ya, berarti untuk menjadi 5 gitu adalah berapa waktu yang diperlukan, itu adalah disebut sebagai waktu paruhnya ya. Jadi kenapa konsep waktu paruh itu terus dipakai, nanti ternyata ada observasinya lagi gitu ya. Jadi ini waktu yang diperlukan untuk setengah dari inti itu untuk meluruh ya, atau menjadi setengahnya.
Nah, ini contohnya ya, lagi-lagi ini ilustrasi saja. Kalau kita punya inti dari fosfor, misalkan meluruh menjadi sulfur ya dengan nomor massa yang sama ya. Dengan waktu paruh fosfor itu adalah 14 hari. Jadi kalau kita ini ekstrimnya saja ya, kalau kita punya hari ke-0 itu kita punya 10 gram, ya setengahnya 2 minggu kemudian tinggal 5 gram. 2 minggu kemudian lagi tinggal 2,5 gram, ini tinggal 1,25 gram dan seterusnya. Jadi setiap waktu paruh dia akan kehilangan setengahnya. Jadi kalau kita ini 10 gram kan ya, 10 gram menjadi peluruhan ya, dan seterusnya. Nah, itu juga bisa menjelaskan mengenai laju peluruhan atau jumlah inti yang hilang ya, atau yang berubah ya setiap waktunya, yang juga berarti bahwa inti itu akan berubah menjadi setengahnya setiap 14,7 hari. Nah, laju peluruhan itu menjadi setengahnya setelah melewati waktu paruhnya ya. Jadi kalau awalnya satuannya nanti juga ada, kemudian ada waktu paruhnya lagi, pada waktu paruh bahkan 14 hari, berarti laju reaksinya akan menjadi semakin lambat lagi. Ini akan semakin lambat, nanti lama-lama akan setengahnya dan seterusnya. Jadi itu adalah karakteristik dari suatu inti yang tidak stabil ya. Nah, ternyata ya, inti itu meluruh mengikuti persamaan laju reaksi orde 1 ya. Ternyata ini secara nggak langsung, ini saudara mungkin sudah tahu ya, kita sudah tahu persamaan ini walaupun soal rumit, tapi ini sebetulnya diturunkan dari laju reaksi orde pertama, dimana kalau kita punya persamaan laju kan, kalau di laju reaksi itu di kinetika itu konsentrasi ya pada waktu T itu sama dengan konsentrasi awal dikalikan eksponen pangkat minus ketetapan laju kemudian waktunya berapa lama ya. Jadi kalau diidentikan dengan reaksi inti, yaitu NT itu adalah jumlah inti yang tersisa ya pada waktu tertentu ya. Jumlahnya gimana ya? Tadi kalau di kasus sebelumnya itu adalah 10 gram ya. Tapi biasanya di radioaktivitas itu pakai satuan yang lainnya. Jadi bisa yang lain juga, bisa macam-macam. Intinya adalah bahwa ini akan selalu setengahnya. Bisa pakai mol, bisa kalau mau pakai mol, bisa pakai massa, gram, atau bisa pakai aktivitas. Nantinya ada juga istilah aktivitas ya, nanti juga ada. Nah, pada dasarnya adalah dia mengikuti persamaan laju orde 1. Pangkat eksponen ini dikurangi lambda T. Lambda ini adalah laju konstanta laju peluruhannya ya, konstanta laju peluruhannya. Dan ini kalau digambarkan secara grafik ya akan berbentuk semacam seperti ini ya, yang di bawah itu akan seperti kurva eksponensial yang kita sudah tahu juga dari yang namanya yang dari kinetika. Ini contohnya yang kebetulan yang ini adalah contohnya adalah tritium, waktu paruhnya adalah 12 tahun ya. Jadi kalau setiap 12,5 tahun, 12,25 tahun, satu ini akan berubah menjadi setengahnya di ini ya, akan menjadi 0,5 misalkan ini di ini 12,25 misalkan. Dari setengah ke seperempat itu adalah misalkan berapa ya, 25 tahun berarti ya kira-kira ya, 25 tahun kurang dikit, ini gambarnya kurang bagus sayanya. Oke, jadi dan seterusnya. Jadi 0,25 berarti 0,75 dan seterusnya. Jadi dia akan selalu berubah menjadi setengahnya pada waktu paruhnya. Karena kenapa waktu paruh itu konsepnya ya, karena kebetulan
dia mengikuti reaksi orde pertama ya, sehingga kebergantungannya adalah bersifat eksponen ya. Bergantungan konsentrasi terhadap waktu adalah bersifat eksponen itu kalau reaksi orde pertama. Oke, ini juga ada titik-titik ini, ternyata ada titik-titik di sini. Oke, saya hapus saja. Oke, jadi kurang lebih sama dengan yang saya gambar tadi ya, meleset sedikit. Oke, jadi ini adalah pada waktu setengahnya dia akan pada waktu paruhnya dia akan berubah menjadi setengahnya. Oke, nah sekarang gimana cara kita mencari lambdanya? Ini juga lagi-lagi mirip dengan konsep di kinetika ya. Definisi dari waktu paruh adalah waktu yang diperlukan untuk inti itu menjadi setengahnya atau menjadi 0,5 atau 0,5 kali. Jadi kalau kita punya definisikan T di sini adalah waktu paruh, maka di ruas kiri adalah setengah dari konsentrasi awal ya, sehingga waktu paruh itu adalah ln 2 dibagikan konstanta lajunya, atau konstanta laju itu selalu ln 2 dibagi waktu paruhnya ya. Jadi ln 2 itu kan konstanta ya, angka ya, natural logaritma ya, itu angka 0,693 besarnya. Berarti kalau kita substitusikan ke sini, berarti kita perlu dapatkan bahwa kita tinggal perlu tahu waktu paruhnya saja untuk mendapatkan konstanta lajunya, dan waktu paruh itu sudah ada yang mengukur, katakanlah bagaimana pengukurannya, yaitu kita serahkan ke orang-orang eksperimen ya. Itu ada pengukuran sendiri kok. Nanti kalau saudara lihat mungkin uranium itu waktu paruhnya sekian juta tahun gitu. Kenapa orang bisa sampai akurat sampai tahun-tahun, itu juga ada tekniknya sendiri ya caranya. Gitu. Oke. Nah, ini itu yang mungkin saudara pernah dapatkan juga waktu kinetika ya. Tapi kita coba pakai sedikit definisi yang berbeda. Jadi laju reaksi peluruhan itu ya, itu kita definisikan sebagai aktivitas inti ya. Aktivitas inti itu adalah laju peluruhan dari inti atau perubahan jumlah inti terhadap satuan waktu. Itu namanya aktivitas. Kalau di kinetika ya, A itu kan sebenarnya R aja ya, R sama dengan K konsentrasi reaktornya, gitu kan? Itu identik dengan. Jadi kalau misalkan kita tahu K-nya, ya, kita tahu konsentrasi awalnya, K itu yang ini, bukan konsentrasi awal, K itu A itu konsentrasi pada waktu tertentu. Itu kan mirip dengan di kinetika ya. Jadi bedakan ya antara jumlah inti dengan aktivitas inti ya. Aktivitas itu laju peluruhan ya, laju dekomposisi atau laju peluruhannya. Kalau di kinetika itu simbolnya R biasanya ya, R untuk laju reaksi. Kalau di reaksi inti ya adalah simbolnya adalah A, aktivitas. Itu sama ya. Kalau kita kembali ke kinetika lagi, itu R sama dengan K kali konsentrasi A, atau identiknya adalah A sama dengan aktivitas sama dengan lambda bagi jumlah inti pada waktu tertentu, atau A sama dengan ln 2 bagi waktu paruh ya, bagi waktu paruh dikalikan konsentrasi jumlah inti ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau aktivitasnya, kalau intinya itu berkurang setengah, otomatis aktivitasnya akan berkurang setengahnya juga, ya kan? Jadi kalau misalkan karena inti itu bergantung pada jumlah aktivitas itu bergantung pada jumlah inti, maka kalau intinya setengahnya, itu berarti aktivitasnya juga bernilai setengahnya ya. Sama dengan kinetika lagi-lagi. Kita punya laju reaksi sebagai fungsi dari posisi, sebagai fungsi dari konsentrasi reaktannya ya.
sebagai dari konsentrasi reaktannya. Maka kalau konsentrasi reaktannya lebih rendah, maka otomatis laju reaksinya juga akan menjadi lebih rendah ya. Ini persamaan matematikanya yang kita coba logikakan sedikit. Oke, nah kemudian ini adalah satuan dari aktivitas, yaitu bisa peluruhan per detik. Ini satuan SI-nya ya kalau nggak salah. Jumlah berapa inti yang meluruh per detik. Jadi berapa hitungan ya, berapa count ya per detik. Dan satuannya kalau kita pakai satuan SI itu biasanya ini ya. Dan nama satuannya adalah becquerel ya. Sama kayak yang lain, kalau ada orang yang menemukan namanya, biasanya dia yang menjadi nama satuannya ya, banyak hal ya. Newton dan seterusnya. Newton, kemudian kalau frekuensi misalkan hertz gitu, walaupun kita kadang-kadang nulisnya hanya 1 per second gitu kan, ini juga sama, hitungan per second atau hitungan per detik ya, itu nama lainnya adalah becquerel. Nah kemudian ada juga satuan lain, yaitu Curie. Kalau Curie itu dikalibrasi dengan definisi laju peluruhan 1 gram radium ya, laju peluruhan 1 gram radium. Jadi dari 1 gram itu diukur berapa banyak yang meluruh, berapa banyak inti yang meluruh dengan dengan waktu paruh yang diketahui, maka bisa didefinisikan 1 Curie itu ternyata adalah sekian becquerel ya. Jadi hitungan per second. Jadi 1 Curie itu sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 becquerel atau hitungan per detik atau disintegrasi per detik. Jadi jumlah inti yang meluruh pada setiap detiknya gitu ya, inti itu. Nah kemudian kalau kita lihat dari aktivitas dan waktu paruh, ternyata aktivitas itu ada hubungannya dengan waktu paruhnya. Aktivitas yang kecil otomatis waktu paruhnya panjang ya, besar sekali ya. Jumlah integrasi per detiknya sedikit, berarti waktu paruhnya lebih panjang. Sementara kebalikannya, kalau aktivitas radioaktivitasnya tinggi, berarti waktu paruhnya juga pendek ya. Jadi berbanding terbalik ya, logikanya juga lagi-lagi seperti ini. Aktivitas itu berbanding terbalik dengan waktu paruh ya. Kemudian ini juga seperti ini, ada satuan yang bisa kita main-mainkan dulu ya. Kalau misalkan N-nya di sini adalah satuannya mol, berarti kita punya aktivitasnya sebagai aktivitas molar. Ya. Aktivitasnya sebagai aktivitas. Jadi N di sini adalah dalam satuan mol ya. Dalam satuan mol. Jadi silahkan diubah dulu gimana caranya. Ini saya rasa tepatnya ya, Na itu kan bilangan Avogadro seharusnya ya. Berarti aktivitas molar itu jumlah aktivitas per mol. Berarti N di sini tuh harus satuannya mol ya. Atau kalau betulnya adalah sebetulnya seperti ini ya. Ini itu A molar itu AM ya, AM itu adalah satuan waktu paruh. Karena waktu paruh itu lambda itu satuannya ada 1 per waktu ya, berarti N di sini harus jumlah inti ya, jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Ini saya nggak tahu apakah tepat atau enggak ya yang di bawah ini. Tapi logikanya adalah kalau kita punya aktivitas molar, maka inti di sini harus dalam satuan mol. Benar ya? Kemudian kalau kita sebut sebagai spesifik aktivitas
spesifik itu berarti satuan di sini adalah satuannya gram ya, aktivitasnya satuannya gram, itu seharusnya seperti itu. Jumlah aktivitasnya satuannya gram. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan ya tinggal diubah-ubah aja, yang kita cari mana, kemudian satuan yang perlu kita hitung yang mana gitu ya. Jadi kalau kita hitung di situ berarti kita tinggal ubah-ubah satuan sesuai dengan kebutuhan yang dicari ya. Dan ini saya rasa skill kita di sini adalah mengubah satuan sebetulnya. Jadi molar aktivitas itu aktivitas per mol ya, per satuan. Ini berarti satuan di sini adalah satuannya mol, harus dari satuan mol. Mol per apa itu? Mol per waktu ya. Aktivitas molarnya berarti sekian itu per waktu gitu ya. Nah, oke, ada pertanyaan dulu mungkin? Ada? Sepertinya belum, Pak. Oke, kalau ada kita lihat contoh soalnya, yaitu berapa aktivitas molarnya dari ini ya, dari nitrogen, dengan yang diketahui cuma waktu paruhnya aja ya. Oke, kita lihat ya, waktu paruhnya satuannya menit diubah menjadi sekon. Kemudian aktivitas ini kok AS ya, ini AM ya harusnya ya, kalikan dengan Avogadro dibagi jumlahnya. Jadi oke. Ya, jadi ini adalah perhitungan, jadi lambda dikalikan dengan Avogadro. Oke, jadi aktivitas molar itu unik untuk setiap inti ya, karena yang unik adalah lambdanya ini akan spesifik untuk setiap intinya. Jadi kalau kita lihat di sini satunya adalah becquerel ini ya, sekian becquerel per mol, atau kalau dikonversi menjadi curie per mol yaitu adalah angkanya ini ya. Jadi ini dikalikan bilangan Avogadro. Kemudian kalau di ini harus satuannya M, ini AM ya, AM gitu ya, ini bukan AS. Kemudian kalau kita ubah menjadi curie ya tinggal dikali dibagi dengan angka ini ya. Jadi kita tinggal mainkan satuannya. Oke. Nah, ini adalah deret peluruhannya ya. Dari di dalam deret peluruhan setiap step itu, setiap langkah itu dia punya waktu paruhnya sendiri ya. Jadi kita punya setiap peluruhannya sendiri-sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini yang uranium itu ya, orang bisa mengukur ya bahwa ternyata waktu paruhnya adalah sekian juta tahun. Itu kan satuannya juta tahun ya, betul ya. 10⁻⁹ itu miliar ya, bahkan miliar tahun. Iya, miliar, 4,5 miliar tahun ya. Jadi yang uranium yang ada di bumi sekarang itu adalah sisa atau hasil dari dulu Big Bang atau gimana lah gitu kira-kira. Tetapi anaknya itu begitu uranium itu meluruh, itu waktu paruhnya ternyata lebih kecil lagi. Jadi thorium itu cuman hampir sebulan. PA itu apa? PA ini
1 menit dan seterusnya. Nanti akan kembali ke uranium lagi, dia lama lagi, tapi ternyata lebih sebentar dibandingkan uranium yang 238 dan lain-lain. Sampai akhirnya dapatkan hasil akhirnya. Tapi kita lihat bahwa setiap deret itu, setiap reaksi inti itu akan memiliki waktu pautnya sendiri-sendiri dan bisa dalam orde jutaan tahun, miliar tahun, sampai ke orde yang kurang dari 1 second. Karena memang ada beberapa inti yang sangat tidak stabil ya, atau inti yang bukan tidak stabil, inti yang sangat cepat untuk meluruh. Oke, nah ini contoh yang paling populer untuk mengukur umur dari suatu benda yang pernah hidup dulu ya. Ini adalah salah satu cara untuk mengukur umur benda yang pernah hidup, yaitu yang biasanya dari sisa tumbuhan atau sisa binatang juga bisa, atau fosil misalnya. Nah, karbon 14 itu dihasilkan dari reaksi inti di atmosfer sebetulnya. Dari nitrogen itu kena neutron dari matahari kalau nggak salah, itu akan meluruh menjadi karbon 14. Nah, karbon 14 itu ada di CO2, kemudian ada juga di mana CO2, kemudian molekul-molekul lainnya yang bisa masuk ke dalam lingkungan melewati proses misalkan fotosintesis ya. Karena fotosintesis itu ada beberapa karbon yang 14 gitu ya. Karbon dioksidannya di gas karbon dioksida ada 14. Nah, ini juga bisa dihitung ya, bahwa konsentrasi karbon 14 itu ada 3 kali 10 pangkat 30 atom, atau sekitar mungkin lebih dari 10.000 mol kali. Nah, tipikal dari karbon 14 itu konsentrasinya di air laut itu sekitar 1,2 kali 10 pangkat 9 ya, atom per liter, atau 2, sekian kali 10 pangkat molar ya, kalau kita konversi menjadi satuan molar tersebut. Nah, ini karbon 14 itu radioaktif, tetapi setiap tumbuhan itu akan atau setiap makhluk hidup itu akan memilikinya ya, karena dari tumbuhan, dari rantai makanan dan lain-lain. Nah, ini juga sumber-sumber lainnya dari karbon 14 ini bisa dihasilkan dari bawah tanah, kemudian dari quartz dan seterusnya. Tapi ada kenaikan karbon 14 yang signifikan tahun 63 karena katanya di situ ada, waktu itu ada latihan nuklir, ada tes nuklir ya. Tapi akan berkurang setelahnya. Dan ternyata denyut dari bom itu berguna untuk mempelajari masalah lingkungan seperti apa istilahnya, penjebakan ya, penjebakan udara di es dan sirkulasi di air tanah gitu ya. Nah, ternyata ya tadi saya dikatakan bahwa semua makhluk hidup, semua organic living matter yang hidup itu pasti memiliki konstan jumlah karbon 14 yang konstan ya, karena dari atmosfer tadi itu. Nah, tapi setelah mati karbon 14 itu
akan berhenti produksinya ya. Jadi akan meluruh, karena kan kalau kita sudah meninggal mungkin ya, itu kan tidak mengkonsumsi karbon lagi kan ya, tidak mengkonsumsi karbon lagi kan. Dan dia akan meluruh ya, karena dia radioaktif, secara otomatis dia akan meluruh menjadi nitrogen dan beta, sinar beta atau elektron dengan waktu paruh yang cukup lama. Jadi kalau kita membandingkan konsentrasi karbon 14 atau aktivitas karbon 14 di benda hidup dan mati, itu bisa digunakan untuk menjelaskan berapa lama benda itu meninggal ya, atau benda itu sudah mati. Jadi kalau kita punya pintu gitu kan, ukur radioaktivitasnya, kita bisa perkirakan umur dari pintu itu sebelum dia ditebang ya, atau berapa lama pintu itu sudah menjadi, atau berapa lama kayu dalam pintu itu sudah menjadi bentuk kayu ya. Jadi atau yang lainnya, misalkan fosil, kemudian figura gitu ya, atau benda-benda antik itu. Kalau di film-film itu kan biasanya ada carbon dating ya, dengan cara tertentu, dan digunakan untuk mengukur katakanlah umur itu, umur apa namanya, umur fosilnya atau umur bendanya ya. Nah, gimana cara karbon 14 itu ditentukan? Nah, karbon 14 itu meluruh menjadi nitrogen 14 yang jelas stabil, dan elektron atau sinar beta. Nah, penanggalan radiokarbon dapat dilakukan dengan cara ya mengukur konsentrasi karbon 14 yang ada di dalam sampel, atau mengukur aktivitas dari betanya. Jadi dua-duanya sebenarnya sama ya caranya. Kalau aktivitas itu kan sebetulnya lebih bisa diukur karena ada partikel yang bisa dideteksi dengan alat gitu ya, misalkan mengukur sinar betanya ya, mengukur sinar beta. Jadi yang pertama itu ya caranya mungkin hitung konsentrasinya. Gimana caranya lah hitung konsentrasinya, pakai gravimetri mungkin, kemudian di titrasi ya dengan cara instrumen tertentu, atau mengukur aktivitasnya. Jadi aktivitas itu kan jumlah inti yang saat itu ada gitu ya, sebanding dengan jumlah inti yang saat itu ada. Dan ini kalau mengukur aktivitas itu lebih bisa dilakukan dibandingkan dengan mengukur konsentrasinya. Oke, nah tadi ini ini ternyata ada alatnya kalau mengukur aktivitas dengan menggunakan istilah sintilasi ya, penghitung ya, counter itu penghitung sintilasi. Jadi sintilasi itu adalah emisi cahaya ketika diberikan radiasi yang bersifat mengionkan. Jadi dia itu mengukur intensitas cahaya yang diemisikan akibat adanya sumber radiasi. Jadi dengan cara tertentu, tadi yang kita ukur kelihatannya adalah sinar betanya ya, atau jumlah elektronnya. Jadi dengan kalibrasi tertentu dan lain-lain, aktivitas itu bisa dibaca secara langsung. Atau mengukur karbon 14-nya dengan menggunakan MS, spektroskopi massa. Ini udah jelas, ini udah apa namanya, udah bisa dilakukan ya dengan mudah dengan cara MS. Itu sampelnya diapakan lah ya di ionic bombardment, nanti dibandingkan berapa karbon 14, berapa karbon 13 nya ya. Oke ya, prinsipnya seperti ini juga, bahwa tadi dikatakan bahwa
aktivitas itu akan berbanding dengan jumlah inti yang ada ya, akan berbanding dengan konsentrasi inti yang ada. Jadi rasio dari aktivitas setelah mati atau kalau dia sudah berubah menjadi fosil atau berubah menjadi barang yang lain, itu dibandingkan dengan aktivitas kalau masih hidup ya. Ini aktivitas yang masih hidup itu kelihatannya memang ada konstantannya lah ya, ada standarnya seperti itu. Jadi dengan cara biasa ya dibandingkan saja, karena A bagi A0 itu kan sama dengan lambda n jumlah inti dibagi lambda 0-nya. Ini bisa dicoret sehingga yang dibandingkan adalah intinya ya, jumlah intinya, dan itu sama dengan eksponen ya, karena kan n sama dengan n per n0 kan sama dengan eksponen min lambda itu kan. Jadi kalau kita lihat di sini lambdanya adalah waktu paruh dibagi ln 2 waktu paruh dibagi waktu paruh, maka waktunya itu kita bisa hilangkan. Waktu kita bisa hitung di sini. Jadi kita bisa menentukan umur sampel dengan cara membandingkan aktivitas A pada sudah waktu mati dan aktivitas yang katakanlah baru saja meninggal atau masih hidup ya dari suatu sampel, dan menggunakan waktu paruh dari karbon tadinya untuk meluruh mencari konstanta peluruhan. Dan kalau gambar di kiri dan di kanan ini sebenarnya sama persis, yang beda hanya caption atau hanya judul di sumbu Y-nya saja, tapi ini adalah gambar yang persis, gambar yang sama. Karena aktivitas dibandingkan rasio aktivitas itu bersama dengan rasio dari itu intinya, jumlah intinya. Nah ini jadi masih ada asumsi sebetulnya ya, kita kan nggak tahu misalkan benda itu punya aktivitas karbon berapa ya waktu dia masih hidup, karena kan ya misalkan umurnya 2000 tahun yang lalu gitu kan, kita nggak mungkin kembali ke belakang kan. Tapi ada asumsi bahwa konsentrasi untuk membandingkan aktivitas yang masih hidup itu kita mengasumsikan bahwa konsentrasi karbon 14 di benda hidup itu konstan ya selama waktu penanggalannya. Tapi asumsi ini tidak selalu betul, jadi ada beberapa koreksi yang dipakai untuk menghitung aktivitas karbon 14 ini. Dan metode standar ini selalu dipakai untuk melakukan pelaporan umur radiokarbon. Jadi umur dari sampel itu dilaporkan sebagai tahun radiokarbon ya. Jadi ini ada standarnya, dipakai sebagai tahun BP. BP itu apa ya? Before percent ya, tahun before percent. Sementara persen itu adalah tahun 50-an ketika karbon itu ditemukan. Nah, ada error juga karena adanya perubahan dari karbon 14 karena akibat yang tadi itu, termasuk dari akibat dari ketidakpastian eksperimen. Jadi orang sudah katakanlah mentabulasikan data radiokarbon karbon itu setiap perubahan waktu pengukuran ya, setiap pengukuran, tapi mungkin rata-ratanya dan seterusnya. Nah, karena ada data tambahan, jadi ada banyak koreksi yang memang sudah dilakukan oleh orang supaya
diharapkan ya pengukuran radiokarbon itu akan akurat ya. Oke, ini contohnya William Levy itu dapat hadiah Nobel ya ternyata tahun 46 pas Indonesia setelah merdeka. Ada orang yang bahkan sudah lebih maju dari situ menggunakan kurva kalibrasi untuk mencari umur dari suatu sampel ya. Jadi ini kita disebut sebagai waktu paruh Libby untuk karbon 14 dan digunakan untuk menentukan umur radiokarbon dari material dan mengasumsikan bahwa rate atau apa namanya waktu laju dari peluruhan karbon 14 itu akan selalu konstan atau ya konstan ya, akan menjadi konstan. Oke ya, ini tadi yang sekedar pengetahuan saja, kita nggak akan selalu detail sampai mana bagaimana cara mengukurnya, tapi kita lihat seperti ini. Jadi ini angka ini akan selalu sama untuk sekarang ya, untuk sekarang lah ya, nggak akan selalu sama gitu ya. Jadi prinsipnya sama seperti menghitung kinetika saja dengan ya, ini masalahnya seperti ini, nanti akan bingung coba. 1 gram sampel aktivitas sekian, kemudian referensi sampel standar itu sekian. Nah yang jadi pertanyaan adalah angka yang didapatkan dari ini itu merujuk kemana gitu ya. Berarti kan kalau kita masukin angka sini kan gampang kan sebenarnya, tinggal masukin dapat waktu ya. Tapi yang kita lihat ya tadi saya katakan adalah waktu radiokarbon itu adalah relatif terhadap tahun 50 kelihatannya ya. Jadi gini, 1950 itu 1950 ini ya. Ini bukan tahun 1950 ya. Tetapi 1950 tahun sebelum sekarang, before present kan. Before present atau 1950 tahun. Jadi ini tahun now mungkin. Kemudian ini katakanlah ini 2022 gitu ya, atau 2020 aja ya biar angkanya gampang. Berarti umurnya itu dia tahun berapa ini? 270 ya, tahun 270 Masehi gitu kan. Ya ini tahun 2020, berarti kalau seperti ini itu tahunnya 270 Masehi gitu kira-kira. Dia sampel tanahnya inilah ya, sampel tanahnya ini dari humus dan seterusnya itu mulai mati atau mulai apa namanya, tanaman itu mulai berubah menjadi humus atau menjadi saya nggak tahu bahasa Indonesia pit maksudnya apa ya. Pit itu kan tanah gitu ya, tanah itu dia mulai tahun 2070 sampai sekarang, berarti udah umurnya 1950 tahun. Atau kalau menurut definisi tadi, ini ya, angka ini merujuk pada
tahun 1950. Jadi ini itu diukurnya tahun 1950. Yang ini itu diukur pada tahun 1950 Masehi ya. Artinya angka ini itu adalah 1950 tahun sebelum tahun 1950, artinya tahun ke-0, yaitu pas tahun Masehi, pertama dari tahun Masehi gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu sepertinya merujuk pada angka ini years PP, karena ini tuh diukurnya tahun 1950, karena tahun 2020 itu bisa berbeda ya, tapi kalau sama ya ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau dilihat dari pertanyaan ini radiocarbon age ini jadi carbon dating jadi yang ada radiocarbon age, mana definisinya adalah ini radiocarbon age ini, waktu radiocarbon ini diambil relatif terhadap tahun 1950. Jadi kalau ditanya berdasarkan pengetahuan ini artinya apa? Artinya adalah bahwa ini itu diukur pada tahun segini dan dihitung itu hasilnya segini, berarti sampel ini mulai meninggal bukan tahun 2270 tapi mulai meninggal ya mulai membusuk gitu ya, atau mulai ya lama mati ya, itu tahun 0 Masehi gitu ya. Ini 1920 Masehi gitu ya. Jadi kalau kita tanya di sini pertanyaannya adalah berapa usianya? Ya usianya adalah segini, sebelum BP, sebelum waktu sekarang ya. Jadi tahun 0 Masehi atau mungkin tahun berapa ini berarti? Kalau dibulatkan dari 1957 berarti 3 Masehi mungkin ya. Jadi 3 Masehi. Oke, jadi ini adalah rujukan untuk tahun 1950 seperti itu. Oke, saya hapuskan dulu. Oke, kita lihat. Nah, ini selalu angka ini dapatnya 558 per 2. Jadi waktu paruhnya adalah waktu paruh Libby untuk karbon 14 tadi. Kemudian A-nya diketahui pakai konstanta ya, ini A-nya. Ya, ini A0, ini A0. Kemudian ini A-nya. Satuannya gimana ya, nggak pengaruh sebetulnya, asal satuannya sama. Mau diubah jadi satuan becquerel, satuan Curie itu sama semua. Nah, itu sama, ini sama. Satuannya Curie ya, jadi ingat satuannya di sini. Nah, berarti kalau kita lihat di sini apa yang kita bisa lihat, teknik lainnya adalah menggunakan mass spektroskopi ya, accelerated mass spektroskopi, sama saja ini langsung sampelnya langsung dapat soalnya. Nah, ini saya lewati. Nah, ini adalah salah satu kontroversi yang masih ada sampai sekarang. Saya baru kemarin nonton Discovery Channel, ya bukan, Natural Geographic. Nah, itu ini masih masalah yang belum terpecahkan ya, walaupun seolah-olah sudah terpecahkan. Yaitu ini contoh saja ya, itu adalah masalah shroud itu adalah kain pembungkus ya, kain pembungkus dari Turing ya. Nah,
dengan cara tertentu, dengan cara macam-macam, analisis dengan carbon dating. Jadi kan kalau kain pembungkus itu biasanya dibuat dari kayu mungkin ya, batang kayu gitu ya, atau apa ya, dari kain itu kan dari bahan hidup juga ya, kain dulu kan, kain kain kan sekarang bukan, nggak ada kain sintetis kan, kain sintetis kan, dulu kan kain itu adalah dari akar tumbuhan mungkin ya, atau dari mana lah ya, dari ulat sutra mungkin atau seterusnya itu. Jadi ada kain dari Turin gitu ya, terkenal. Itu kontroversinya adalah apakah itu kain dari mana gitu, dari umur berapa ya. Dari carbon dating itu umurnya adalah 690 sebelum tahun sebelum BP gitu ya, sebelum apa, umur standar gitu ya, sebelum apa, tahun standar ya, saya ngomongnya tahun standar aja ya, 1950 itu. Nah, tetapi kesimpulannya ya berarti Turin ini apa namanya, kain dari Turin ini dibuatnya itu harusnya adalah pada abad pertengahan ya, pada abad pertengahan. Jadi sewaktu abad pertengahan baru kainnya itu dibuat, bukan sebelumnya ya, bukan tahun sebelumnya. Itu silahkan cari ini apa maknanya, kenapa Sword of Turin itu terkenal, itu silahkan di apa namanya, dicari sendiri ya. Ini saya nggak tahu sensitif atau enggak sih, tapi ya monggo lah, nanti silahkan googling Sword of Turin. Itu kalau di slide ini kelihatannya ada konklusi, dan ini secara saintifik itu betul, tapi masih open question nih sebetulnya. Jangan-jangan sampelnya yang salah, jangan-jangan sampelnya bukan yang asli gitu, dan lain-lain. Itu silahkan dilihat sendiri kenapa. Tapi kalau dari slide ini ya kesimpulannya adalah bahwa kainnya itu berasal dari abad pertengahan, bukan sebelumnya. Kenapa ada sebelumnya ya, nanti silahkan dicari sendiri lah.